Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai menggambar ya pada pembelajaran SBK. Pada halaman 7 silahkan dibuka buku modulnya. Buku modulnya silahkan dibuka. Sudah, pada halaman 7 kita kemarin sudah mempelajari mengenai menggambar model ya, yang bisa menggunakan benda untuk modelnya yang kita gambar. Sekarang kita mempelajari mengenai menggambar ilustrasi. Pernah membaca novel? Ketika membaca novel, pertama kali yang kalian lihat adalah sampul. Di sampul novel itu biasanya ada gambar-gambar ya yang mewakili dari isi novel yang kalian baca. Itulah yang disebut sebagai menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi berarti menggambar dengan teknik menggambar yang bertujuan untuk memperkuat ide atau cerita dalam narasi ya. Jadi ketika kalian mempunyai sebuah narasi untuk menunjang suatu ceritanya, itu kalian bisa memberikan gambar yang disebut sebagai menggambar ilustrasi. Jangan menggambar model, nanti beda lagi ya. Kalau model kan kita ada bendanya lalu kita tirukan dalam bentuk gambar yang menyerupai bentuk benda yang kita gambar. Namun kalau menggambar ilustrasi ini menunjang sebuah cerita yang ada. Itu namanya menggambar ilustrasi. Kalian pernah menonton film atau kartun Doraemon? Pernah. Upin Ipin? Pernah. Nah, itulah salah satu jenis gambar ilustrasi ya. Jadi kartun itu juga didapat dari bentuk gambar. Dari gambar, sketsa gambar, lalu digerakkan. Jadi yang awalnya misalkan menggambar dengan posisi wajahnya tersenyum. Itu nanti pertama dia membuat gambar dengan posisi mulutnya tertutup. Lalu terbuka sedikit lebih lebar dan tertutup kembali. Itu nanti sketsanya seperti itu dan disusun begitu ya. Lalu pernah membaca sebuah komik? Komik itulah yang disebut dengan teknik menggambar ilustrasi. Sekarang jenisnya menggambar ilustrasi itu ada 5. Yang pertama adalah kartun. Ini 5 jenis teknik menggambar ilustrasi. Yang pertama di bukunya ada apa namanya? Kartun. Kartun adalah bentuk tokoh manusia yang digambarkan ya. Jadi menyerupai manusia bisa, menyerupai hewan juga bisa, yang bersifat menghibur atau humor. Pernah nonton kartun? Sebutkan salah satunya. Upin Ipin. Upin Ipin itu berarti tiruan manusia atau hewan? Manusia. Upin Ipin kok hewan. Lalu ada lagi yang menirukan hewan, apa? Pada zaman dahulu. Lalu apa lagi? Doraemon. Tom and Jerry itu yang melegenda ya, dari tahun ke tahun tidak pernah hilang, dari zaman dulu sampai sekarang masih ditayangkan. Shaun the Sheep itu apa hewannya? Kambing. Nah, itu adalah bentuk kartun ya, yang sifatnya adalah menghibur. Dan Indonesia sendiri memiliki tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karyanya Tatang S. Dan penampilan dari kartun itu dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun warna. Nanti ada tekniknya sendiri menggambarnya. Kok bisa diwarna itu bagaimana? Nah, yang kedua yaitu karikatur. Pernah menjumpai karikatur di mana? Pernah menjumpai gambar ilustrasi karikatur di mana? Pernah tahu nggak? Belum?
Belum pernah tahu yang ada pada ini gambar yang di modul dengan gambar manusia namun kepalanya lebih besar daripada kakinya atau badannya. Pernah di mana? Pernah Bu di surat kabar, ada di surat kabar karikatur itu ya. Biasanya digunakan untuk mengkritik seseorang, biasanya tuh pemimpin-pemimpin negara itu dikritik melalui gambar karikatur. Dengan diibaratkan kepalanya kan besar, dibuat karakter wajahnya yang ditampakkan di gambar yang lebih menampakkan karakter wajah karikatur itu ya. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, bisa lucu, unik, namun terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Yang ketiga ini masuk pada komik. Ada yang suka baca komik? Ada yang sudah bisa gambar komik? Tidak. Kalau kalian melihat atau membaca komik itu bentuk ceritanya ada alurnya tidak? Ada. Belum pernah baca komik? Belum. Biasa kalau yang perempuan-perempuan itu malas baca komik ya. Yang suka baca komik itu anak laki-laki. Komiknya yang bergender model-model perang-perang begitu ya. Naruto itu ya paling familiar sekali itu Naruto. Lalu komik ini ya cerita yang memiliki alur, memiliki latar, namun digambarkan melalui gambar. Kalau novel kan hanya tulisan. Tapi kalau komik gambar dan diberikan dialog. Dalam satu lembar itu biasanya terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, ini nanti ada alurnya di sini. Lalu komik sendiri ada yang sifatnya itu berupa lembaran gambar singkat. Apa yang disebut itu? Apa? Komik yang berupa gambaran singkat apa namanya? Lembaran gambaran singkat apa? Namanya komik strip. Itu namanya komik ya. Lalu yang ketiga, menggambar ilustrasi karya sastra. Nah, menggambar ilustrasi karya sastra inilah yang sering kalian jumpai pada sampul majalah, sampul novel atau karya sastra yang lain. Itu biasanya di depan itu menggambarkan bentuknya. Seperti Mariposa itu ya. Novel Mariposa itu apa toh? Kupu-kupu. Nah, cerita Mariposa itu menggambarkan seekor kupu-kupu. Nah, di depan sampulnya juga gambarnya kupu-kupu. Ada yang bawa novel hari ini? Tidak ada. Mungkin untuk pembelajaran bahasa Indonesia nggak masalah ya. Sebagai contoh, ini juga pembelajaran SBK juga boleh. Nah, ini ya. Jadi di dalam karya sastra itu bisa diberikan gambar ilustrasi yang letaknya ada pada sampul ya, untuk menunjang isi dari cerita narasi yang disampaikan dalam novel. Kalau gambarnya menarik di sampulnya, maka pembeli juga akan tertarik untuk membacanya. Kalau misalkan gambarnya hanya hitam saja, hanya tulisan misalkan Mariposa gitu saja kan tidak tertarik. Sudah warna sampulnya pink, gambarnya kupu-kupu, itu wanita-wanita akan tertarik untuk membacanya ya. Selanjutnya selain menggambar ilustrasi karya sastra, yang kelima adalah vignet. Vignet itu merupakan gambar yang ada pada karya sastra yang diletakkan pada tempat-tempat yang kosong. Misalkan ini ya, ada sebuah karya sastra puisi dalam satu lembar. Ini puisi. Nah, di bagian bawah ini kosong. Di sini biasa ada gambar dekorasi. Pernah menjumpai seperti itu? Biasanya setelah judul diberikan gambar dekorasi untuk mempercantik lembaran karya sastra itu. Itu yang disebut sebagai vignet. Bisa dibedakan ya antara vignet dengan ilustrasi karya sastra. Kalau ini untuk menunjang di awal cerita di bagian sampul, kalau ini untuk menghias tempat-tempat yang kosong yang ada pada lembarannya. Lalu bentuk objek pada gambar ilustrasi itu, bentuk objeknya yang bisa digunakan untuk menggambar.
bisa menggunakan manusia, gambarnya bisa menggunakan hewan dan bisa menggunakan tumbuhan, disesuaikan ya. Kalau mau menggunakan manusia, kalian harus tahu proporsinya manusia, anatominya, bentuk hidung itu yang proporsional itu bagaimana. Lebih sulit menggambar manusia daripada menggambar hewan dan tumbuhan karena detail-detailnya itu harus ada. Garis wajah pun ya, karakter dari masing-masing manusia itu berbeda, tidak sama. Garis wajah berbeda, bentuk alis, bentuk mata itu akan mempengaruhi bentuk wajahnya orang, ya atau tidak? Paling sulit menggambar manusia itu bagian apa? Pernah mencoba? Tangan sulit karena detailnya itu ya, kadang jempolnya itu lebih besar daripada kelingkingnya, lebih besar daripada jempolnya. Terus jari-jarinya ini lebih gemuk-gemuk ya. Nah itu. Jadi menggambar manusia itu akan lebih sulit dilakukan. Jadi detailnya harus tahu, anatominya tubuh manusia juga harus tahu. Hewan ini yang lebih mudah biasanya itu sukanya menggambar apa? Ikan ya. Yang paling mudah itu ikan. Burung, kura-kura dan lain sebagainya. Yang ketiga, objek yang bisa digunakan adalah tumbuhan. Tumbuhan ini ya dibuat lebih mudah, tidak lebih rinci. Misalkan mau membuat namanya pohon. Ini hanya bentuknya begini saja. Ini sudah pohon. Pohon tidak? Pohon tidak mendetail. Ada ranting, misalkan di sini ada ranting seperti ini ada ranting. Perlu begitu? Tidak perlu mendetail ya. Tidak perlu mendetail. Kadang anak-anak itu membuat gambar padi di sawah itu hanya gini. Nah, gini. Ya nggak apa-apa, itu menyerupai karena dari keadaan jarak jauh pun terlihatnya seperti huruf V ya. Apakah begini bentuknya? Tidak. Iya, ini namanya padinya. Padinya itu ya rusak, ini dicabut sama albab terus ditancapkan kembali namun akarnya terletak di atas. Nah ya, mantap. Ini gambar pohon. Lalu kalau gambar bukan gunung, hewan. Burung. Itu hanya gini bentuknya. Nah, ya. Bentuknya gini. Ini terletak dari jarak jauh seperti itu. Gambar apakah ada yang salah? Bentuk gambar itu tidak ada. Bentuk gambar itu tidak ada yang salah. Yang ada hanya kurang bagus ya. Kalau kurang ini salah ini, kalau mengerjakan matematika salah iya, tapi kalau menggambar kurang bagus, kurang artistik, kurang indah gitu loh ya. Gambarnya itu kurang indah. Nah, selain ini ya ada 3 objek, manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar ilustrasi itu kalian bisa sesuaikan dengan teknik menggambarnya. Kalau misalkan mau menggunakan teknik kering ya, ini berarti medianya apa? Media untuk menggambarnya kertas atau kanvas? Kertas itu untuk teknik kering ya. Jadi apa saja yang digunakan? 1, pensil. Yang kedua bisa menggunakan arang. Arang ini meninggalkan debu ya pada kertasnya. Arang. Terus yang ketiga krayon, betul, albab, krayon. Bisa menggunakan pastel color atau pensil warna juga boleh. Itu nanti basah itu. Bisa menggunakan karkol. Karkol itu pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Ini akan membuat warna itu lebih tajam ya untuk karkol ya. Yang terakhir bisa menggunakan pulpen. Kalau mau seperti komik itu ya, itu kan menggunakan hanya garis-garis saja, tidak diwarnakan komik itu ceritanya. Kalau menggunakan teknik basah berarti medianya apa? Bisa kertas, bisa kanvas. Kalau kanvas berarti menggunakan cat minyak. Kalau di kertas menggunakan cat air. Itu ya untuk tekniknya. Lalu yang keempat adalah proses menggambar ilustrasi. Proses menggambar ilustrasi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tema dulu yang harus kita buat. Kita mau membuat gambar apa ya? Apakah kita mau gambar kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra atau vignette? Kita harus tentukan terlebih dahulu.
Kalau sudah temanya kita sudah tentukan, yang kedua yang kita lakukan adalah menentukan jenis gambar. di bukunya ada masal bab, jangan diawur-awur. Apa yang kedua? Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Jadi setelah temanya ada jenisnya itu kita menggunakan manusia, apa hewan, apa tumbuhan sebagai objeknya. Kita juga harus menentukan kita gambar komik atau gambar apa, kita sudah harus tahu. Lalu yang ketiga, membuat kesatuan keseimbangan ya antara background dengan gambar ilustrasi yang akan dibuat. Lalu setelah itu yang keempat, setelah keseimbangan kita tentukan, kita membuat sketsa. Membuat sketsa ini pakai ballpoint atau pakai spidol? Pensil apa yang bisa digunakan? 2B sampai 8B. Kalau membuat sketsa itu ditekan atau tidak? Mengapa? Anggang-anggang. Karena jika ditekan gambar yang keluar akan tebal. Kalau gambar yang keluar tebal, nantinya ketika kita mewarnai akan kesulitan untuk menghapus. Jadi tipis-tipis saja untuk membuat sketsa ya. Selanjutnya setelah dibuat sketsa, gambarnya ditebali dan diberi warna. Kita mau menggunakan teknik kering atau teknik basah disesuaikan dengan selera masing-masing. Itu saja yang bisa Bu Fia sampaikan pada pertemuan hari ini untuk menggambar ilustrasi. Untuk uji kompetensi atau ulangan harian halaman 10, 11, dan 12 silahkan kalian kerjakan. Opsi jawabannya ditulis di buku tulis dan dikumpulkan. Sekian pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.